Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026, yaitu dari kitab Rasul Yakobus pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita mengenal Paulus adalah seorang yang membutuhkan prakteknya. Seorang Paulus yang lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan. Memahami kitab Rasul Paulus sangat mudah karena kita diajari agar implementasi perkataan dengan perbuatan kiranya satu. Tidak ada iman tanpa perbuatan. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan lain sebagainya, hal-hal yang praktis yang sangat mudah kita pahami, tetapi mempunyai nilai-nilai yang akan diperbuat dan dilakukan oleh orang Kristen di dunia ini. Saudara-saudara, berbicara tentang Rasul Yakobus pada hari ini, dia mengingatkan kita melalui firman Tuhan bagaimana kita pribadi agar tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti menghormati Allah dengan segenap jiwa hati yang diperlihatkan dengan praktek hidup. Bukan hanya di dalam slogan, bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi rasa takut itulah yang membawa kita tunduk dan hormat di hadapan Allah. Mengapa kita harus taat, tunduk, dan hormat kepada Allah? Ya, sama dengan Yakobus, kita hendak memahami bahwa kekuasaan Allah, kemuliaan Allah selama-lamanya. Kekekalan milik Allah. Maka dari itu, apalah kita manusia ini yang harus taat dan tunduk kepada Dia. Itu lebih baik daripada kita melawan, daripada kita bersungut-sungut, daripada kita memberontak terhadap Allah. Kita tahu kekuatan Allah yang maha dahsyat. Maka dari itu tidak ada gunanya kita melawan, memberontak, karena bagi Dialah kekuasaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau dikatakan tunduklah kepada Allah, berarti dalam praktik hidup kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dikatakan tunduk kepada Allah berarti kita tahu untuk melakukan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ini. Apa itu? Yaitu bebas sebebas-bebasnya melakukan kebaikan-kebaikan sebagai buah daripada iman dan takut untuk melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu juga menandakan bahwa kita serta-merta melawan iblis. Kita tahu bahwa keinginan iblis adalah menentang kehendak Allah. Kita tahu ketika iblis menginginkan kita untuk memberontak kepada Allah, mustahil kita tunduk kepada Allah tetapi kita tidak melawan iblis. Tetapi yang baik dan benar ialah tunduk kepada Allah dan perlihatkanlah itu dengan melawan iblis. Melawan iblis berarti kita berseteru dengan dunia ini. Melawan iblis berarti kita melawan dosa-dosa. Kita dimenangkan oleh
kuasa Allah. Maka dari itu saudara-saudara, bagaimana kita melawan iblis dengan segenap hati? Tentu kita harus mempersiapkan agar kita tidak konyol. Iblis maha tahu, karena iblis berkuasa di dunia ini. Tetapi seorang percaya akan bisa dan mudah mengalahkan kekuasaan iblis. Dan memang terkadang kita tergoda. Kita seolah-olah kalah oleh kekuatan iblis. Tetapi ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, Allah sendirilah yang akan memberi kekuatan bagi kita untuk berperang melawan iblis. Hasil akhir antara perlawanan manusia dengan iblis, dengan dibantu kekuatan Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Maka dari itu saudara-saudara, agar iblis lari dari hadapan kita, agar iblis lari dari lingkungan gereja, agar iblis tidak ada di skop rumah tangga Kristen, hiduplah berdampingan bersama dengan Allah. Dialah yang merangkul kita, dialah yang melindungi kita, menjagai kita agar kita dimenangkan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Bapa atas hari yang indah ini. Kami boleh menerima cahaya terang matahari yang menerangi dunia ini di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kekuatan firman-Mu ini memberikan semangat baru, motivasi dalam hidup kami, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas kami boleh bersuka cita dan tidak terperangkap oleh kekuatan iblis. Biarlah melalui firman-Mu kami taat, takut dan tunduk kepadamu dalam melakukan tugas-tugas kami. Dan kami yakin dengan takut akan Tuhan, maka buah daripada jerih payah kami, jerih lelah kami akan Tuhan wujudkan yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak, dewasa, orang tua. Biarlah semua umat-Mu beroleh damai sejahtera dan sukacita. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Biarlah pekerjaan mereka menjadi dan membuahkan hasil yang baik. Bapa yang baik, jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, lawat mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka. Ketika ada saudara kami yang berduka, hiburkan mereka Bapa di dalam kasih-Mu, agar mereka boleh bersuka cita setelah melalui penderitaannya. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berkat Tuhan yang mereka terima, Tuhan juga bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Semua saudara-saudara kami yang berbahagia, yang bersuka cita dalam mengecap berkat-berkat Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh umat-Mu. Tuhan, ketika segala permohonan umat-Mu telah diserahkan, disampaikan kepadamu melalui doa-doa pribadi, doa keluarga, hamba-Mu ini berdoa, biarlah Tuhan Engkau mengabulkan segala doa-doa mereka, agar mereka semakin yakin dan percaya akan pertolongan dan kebaikan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.